Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnula Syaifah dalam Berita Selebritis Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, akui sifat pemilihnya membuat susah mendapat pasangan. Chand Kelvin belajar dari perceraian teman selebritis. Di usia 36 tahun, Chand Kelvin belum mendapatkan tambatan hati yang akan dipersunting. Padahal, Chand Kelvin secara terang-terangan membutuhkan sosok istri demi bisa naik ke fase hidup selanjutnya. Diakui Chand Kelvin selama ini ia sangat selektif dalam memilih pasangan. Hal itu lantaran berkaca dari pengalaman teman-teman sesama selebritis yang gagal membina rumah tangga. Berikut wawancara dengan Chand Kelvin. Kreatif lah. Kemarin-kemarin kok jarang kelihatan di TV nih, sibuk apa sih Chan? Apakah ada apa, project apa? Regulernya di situ, di TV itu. Ada TV kan? Jadi gitu di sana pokoknya. Terus sisanya ya ada kerjaan-kerjaan lain lah di luar dari entertainment yang lagi kerja. Apa memang sekarang dibatasin kegiatannya atau gimana sih Chan? Enggak juga. Saya ada kantor juga sekarang. Saya berkantor di Kuningan. Saya bikin ada production house, ada IO-nya juga. Sekarang juga emang lagi bikin beberapa acara dan insya Allah doain mau bikin layar lebar sama web series juga lah di beberapa OTT lah. Berarti lebih sibuk di usaha kerja ya sekarang? Itu juga, kalau syuting sih masih, tapi regulernya di itu acara safari. Kalau memilih membangun PH itu, dan kenapa memilih? Karena apa ya, kalau kita berbisnis, saya sih lebih sesuai harus sama passion ya, karena ya selama ini saya dari kecil juga beranjaknya dari entertainment, dari persyutingan, dari acting film, semua segala macam. Dan kalau ada kerjaan ya kenapa tidak yang sefrekuensi aja gitu, yang sevisi dan misi gitu. Sudah berapa lama mungkin di Kalau yang PH ini termasuk dibilang baru ya. Kemarin saya sempat bikin film, cuma belum tayang. Doain mudah-mudahan di tahun depan ini bisa tayang. Nah, sekaligus nanti akan ada produksi baru lagi deh di tahun depan dengan adanya PH saya ini. tantangannya menjadi balik belakang layar seperti apa? Wah, ternyata cukup riuh ya. Selama ini kalau kita dicari-cari orang nih untuk masuk ke dalam filmnya ataupun programnya, ternyata saya sekarang harus berjuang untuk cari-cari talentnya gitu loh. Oh, ternyata susah juga jadi orang belakang layar ya. Siapa sih pemain utamanya, siapa sih peran pendukungnya, terus nyari sutradaranya, kru-krunya yang cukup klik sama si program yang akan kita bikin. Itu cukup sulit sih sebenarnya, tapi itu menjadi suatu tantangan tersendiri dan pastinya kita kerja sesuai passion sih. Saya suka di bidang entertainment, jadi saya terus dari kita sana aja. Bikin PH maksudnya mau jadi ke belakang layar atau gimana? Selama ini sih nikmatin aja Mbak ya, entah jadi di depan layar atau di belakang layar, semuanya saya nikmatin. Cuma ya tadi pertama kalinya jadi di belakang layar cukup riuh ternyata untuk nyari-nyari talent, nyari-nyari kru yang harus ikutan di dalam program kita itu. Jadi seneng, tapi kita nikmatin aja. Konsepnya lebih kayak gimana sih Chan? Apa kayak podcast gitu apa gitu? PH Mas, jadi PH tuh kayak kita bisa layar lebar, kita bisa bikin web series, terus juga ada IO-nya juga, kita ngurusin acara-acara juga gitu. Sejauh ini udah bikin apa aja dari PH itu? Kalau kan yang ini termasuk baru ya, baru sekitar 2 bulan 3 bulan ini saya meng-create ini PH. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini ada film-film layar lebar dan juga web series dan juga event lah yang akan kita kerjakan ya. Oh, jadi baru karya perdana ya? Insya Allah ya. Kan waktu itu kan saya sempat ada film ya, cuman belum tayang. Dibarengin aja nanti sama ini di tahun depan, doain. Ini bikin PH, apa kamu akan nanti nextnya nggak akan muncul di TV, jadi di belakang layar aja apa gimana? Oh enggak, saya tetap harus muncul walaupun tidak sering, tapi tetap passion tetap harus dilakukan karena acting ngomong di depan kamera adalah salah satu kesenangan tersendiri yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun gitu kan. Tapi di balik itu semua kita semua menyadari lah kalau di dunia entertainment ini tidak selamanya, tetapi kita harus mempunyai kaki di tempat lain lagi yang bisa untuk kedepannya nanti gitu.
Kemarin kan sempat ngelanjutin kuliah gitu, Chan. Ya. Sekarang Nah, itu masalah kuliah. Kemarin tuh gara-gara pandemi ya, yang sangat berkepanjangan, kuliahnya akhirnya terlambat selama hampir 2 tahunan lah akhirnya gitu. Karena ya kemarin kan kuliahnya di Malaysia dan boleh balik ke sana, waktu itu kan nggak boleh kan. Dan sekarang akhirnya belum sempat ke sana lagi, baru akan dilanjutkan lagi, dan doain mudah-mudahan ya di awal-awal tahun depan lah kerjaan di production house berjalan dan juga kuliahnya selesai gitu. Berarti kan sudah terlihat settle nih. Untuk pasangan sendiri, Nah, kalau itu doain aja. Sebenarnya sih kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu dia, kadang-kadang kelamaan sendiri, kelamaan jadi independent man ya, jadi kayak semuanya tuh kayak udahlah aku bisa selesaiin sendiri, tapi di satu sisi ya kita butuhkan juga lah namanya pasangan hidup kita untuk melanjutkan kehidupan kita secara jangka panjang gitu, karena ya salah satu ibadah terpanjang adalah berumah tangga. Cuman sampai detik ini belum dapat yang pas, doain mudah-mudahan tahun depan ketemulah sama yang baik. apa sih kriteria kamu? Apa kamu pemilih banget nih sampai Berita selanjutnya, Evi Masamba bertekad beri ASI eksklusif untuk anak kedua. Berkaca dari anak pertama, Evi Masamba bertekad akan memberikan ASI eksklusif untuk anak keduanya. Sebagai informasi, Evi Masamba telah melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki. Bukan tanpa alasan, jebolan Dangdut Academy 2 ini ogah mengulang perlakuan yang sama terhadap anak pertamanya dulu. Diakui Evi, ia tidak sempat memberikan ASI eksklusif untuk anak pertamanya. Menurut Evi, kedekatannya dengan sang putri tak terjalin erat gara-gara tidak memberikan ASI eksklusif. Berikut wawancara dengan Evi Masamba. Udah, ya tante, gimana nih pasca melahirkan, mungkin ada sesuatu yang berubah nggak sih setelah menjadi ibu dari 2 orang anak? Oh, luar biasa ya, tentunya bangga banget. Alhamdulillah udah dikasih anak cewek dan cowok, sekarang udah sepasang anaknya Evi. Itu sungguh kebahagiaan yang luar biasa banget sih buat Evi, dan tentunya semakin lebih terasa keibuannya untuk anak-anak Evi ini. Ada yang berubah nggak setelah mungkin dari yang pertama dengan yang kedua? Untuk berubahnya sih mungkin sama aja sih waktu anak pertama dan kedua ini, cuman bedanya anak pertama lebih yang nggak terlalu sulit, kalau anak yang kedua ini agak sulit. Lahirannya kapan kemarin dan namanya siapa ya? Lahirannya kemarin alhamdulillah tanggal 23 hari Sabtu. Sabtu Minggu lupa gue. Hari Minggu ya guys ya, hari Minggu tanggal 23, berat badannya itu 3,1 dan alhamdulillah Evi lahirannya normal dan jenis kelamin cowok, dan itu udah sepasang anak Evi. Mengalami baby blues? Ya, kok bisa tahu sih? Aku baby blues loh guys. Ini baby blues yang perbedaan antara anak pertama dan kedua itu adalah Evi yang kedua ini mengalami baby blues. Badannya sempat bengkak-bengkak, ya katanya sih itu normal ya, karena aku kemarin sempat nanya ke dokter Evi bahwa itu biasa untuk ibu yang habis melahirkan, dan aku tanya apakah itu bahaya untuk yang habis melahirkan, dan ternyata itu enggak, itu malah justru buat menambah ASI katanya. Aku juga ngerti ya, katanya itu isinya air yang bengkak-bengkak di badan, nah makanya Evi agak tenang sedikit. Dan baby bluesnya itu lebih kayak takut anaknya diambil orang, jadi kayak Evi tuh nggak mau anak Evi tuh diambil ke orang siapapun gitu kan, dan sempat nangis tiba-tiba nangis kayak yang nggak tahu nangis kenapa, padahal nggak ada masalah loh guys ya, padahal aku bahagia sekali. Tapi membagi tugas dengan suami seperti apa sih? Membagi tugas sih pasti ya, namanya orang tua ya, pasti udah masing-masing udah tahu tahu ininya masing-masing porsi. Untuk ini Evi jagain anak aku, ayah jagain anak yang satu, jadi benar-benar kita saling bagi waktu yang
Berita selanjutnya, belak-belakan zaman dulu jor-joran kerja sampai tak bisa memikirkan kesehatan. Virnie Ismail kini lebih mengutamakan kesehatan. Nyaris tak lagi sering muncul di televisi. Saat ini Virnie Ismail mengaku lebih mengutamakan kesehatan. Pasalnya, menurut Virnie Ismail, bekerja di industri hiburan seringkali menyita waktu berlebih. Waktu yang dihabiskan Virnie Ismail untuk bekerja di dunia hiburan itu pula yang akhirnya berdampak pada kondisi kesehatan. Bertahun-tahun eksis di dunia hiburan, pola pikir wanita yang terkenal lewat acara ekstravaganza itu berubah. Salah satunya yakni lebih sadar dan menghargai tubuhnya. Walaupun demikian, wanita ke-43 tahun ini tak menampik bahwa masih ingin dan merasa rindu dengan kiprah di dunia hiburan. Alhasil, ia pun menjadi sangat selektif dalam menerima tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan dunia hiburan. Berikut wawancara dengan Virnie Ismail. 5-10 tahun yang lalu kayaknya nggak mikirin sehat ya. Syuting tuh yang sampai 5 lokasi sehari masih ada tawaran pagi gue lagi. Bisa yang jam 4 dinaikin jam 2, selesainya yang jam 4 mulai mundur jam 6 masukin lagi gitu kan. Semua dipadetin. Kalau sekarang udah mulai mikir, tangan diajak ngomong, kaki diajak ngomong. Bilang makasih ya telah menopang hidup saya atau apapun gitu. Jadi ya itu lah, banyak bersyukur. Tapi setelah ada kemarin saya tidak kuliah lagi, saya ambil lagi ilmu komunikasi politik, sama satu lagi neuroscience, bahasa, bisa praktek rencananya insya Allah. Jadi bukan hanya psikolog, konseling, tapi lebih ke coaching, motivator, dan lain-lain. Kalau di dunia entertainnya lagi kangen, udah kasih dari 16 tahun syuting, tapi akhirnya sekarang lebih memikirkan kesehatan nomor satu. Kalau jam kerjanya masih wajar, masih normal, karena mikirnya investasi jangka panjang banyak anak-anak sampai besar, menikah, punya anak, dia harus ketemu cucunya, gitu, semua anak-anaknya gitu. Udah 2 kali jatuh, maksudnya ada trauma juga nggak sih main sepeda jauh-jauh gitu? Ya, sebenarnya nggak masalah jauh ya, itu sih dekat rumah loh sebenarnya, tapi ternyata traumanya bukan trauma sih. Itu tadi kembali orang lain, kita udah hati-hati, orang lain belum tentu. Jadi sekarang itu dimanapun, kapanpun, kalau yang mau sepedahan itu mereka di jalan raya umum ya. Nah, kayaknya lebih baik loading aja deh, naikin sepeda agak jauh dikit, tapi benar-benar yang areanya. Karena kalau misalnya jalan raya, pengemudi lain kan macam-macam ya, kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Akhirnya dua-duanya pun mereka nggak ada pada saat aku ke rumah sakit, masuk UGD sampai dirawat ada juga gitu, dan aku nggak menyalahkan ya. Karena setiap orang gitu, kita nggak punya ekspektasi mereka harus bertanggung jawab, mereka gimana. Kekhawatiran suami seperti apa Kak waktu jatuh kedua kali nih maksudnya? Kalau suami memang udah mengingatkan, memang kayaknya ini masih doyan sepedaan. Jadi ya kalau buat saya ini pembelajaran. Jadi setelah 2 kali ini kalau udah balik ya ada ya gitu. Jadi sekarang sepedanya saya gantung, saya diemin dulu. Kalaupun dingin banget, saya loading ke Bandung, daerah-daerah atas yang memang kalau biasanya depan rumah, di pasar, di Bintaro, karena di Induk itu kan emang area sepedaan, tapi ternyata itu tadi orang lain yang juga hati-hati. Ada keinginan tempat yang pengen di main sepeda di mana gitu Pak? Ada nggak? Tangisan Fuji pecah, rayakan ultah tanpa Bibi dan Vanessa di tahun ini. Fujianti Utami atau Fuji berlinang air mata kala merayakan ulang tahun alias ultah yang ke-20 perayaannya ini. Perayaan ultah Fuji kali ini untuk pertama kali tanpa kehadiran Bibi dan juga Vanessa. Diketahui kekasih Thorik Halilintar ini, Fujianti Utami, berulang tahun ke-20 pada Kamis 3 November 2022. Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel pergi untuk selama-lamanya tepat sehari setelah ulang tahun Fuji.
Di momen ulang tahunnya kali ini, Fuji tak kuasa menahan tangis saat memanjatkan doa. Itu sih. Nah, kalau di tradisi Pak Isnya di Padang itu gimana Pak? Kalau ada 1 tahun, apakah ada doa khusus atau gimana Pak? Sebenarnya bukan masalah tradisi ya. Kita selalu kan sering mengirimkan doa. Bahkan saya habis sholat dengan mamanya itu mengirimkan doa terus kepada anak. Ya bagaimana seperti itu. Ya, ditempatkan di tempat yang terbaik, selalu mengirim doa. Nah, ini karena banyak masukan, saya ikut juga ingin mendoakan dia. Nah, banyak yang ikut memberikan doa. Ya oke, kalau begitu kita adakanlah di suatu tempat. Dengan tepatnya di setahun. Nah, dari situlah maka munculnya keinginan mengadakan seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin ada keinginan mengajak Gala ke makam. Oh ya, rencana besok mau kemana? Besok mau ziarah Pak, jam 7 pagi. Jam 7 pagi Pak. Ya kalau galanya bangun, kalau galanya sifatnya bangun dia pagi-pagi. Saya bawa. Kalau nggak bangun dia pagi, kalau dia masih tidur, sayang untuk dibangunkan. Ataupun kalau hari hujan. Kalau hujan saya nggak jadi pergi. Kalau nggak. Pak Haji, setahun meninggalnya Kak Vanes dan Uda Bibi nih, apa sih yang masih membekas bagi keluarga? Iya. Kalau berbicara masalah apa yang membekas, semuanya membekas. Karena kehilangan mereka itu suatu ya katakan musibah besar, ya bolehlah dibilang. Karena 2 orang anak dan menantu sekaligus hilang. Orang-orang yang sangat kami sayangi, yang sangat kami kasih. Ya, kita melihat perjalanan dia. Saya selalu memperjuangkan dia, selalu mengangkat, selalu bagaimana agar dia bisa lebih maju. Nah, ini dalam waktu sedang lagi sayang-sayangnya, sedang lagi kami suka-sukanya ya. Berkumpul bersama-sama, pergi dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat. Siapa sih yang tidak sedih ya? Jadi duka itu sangat berkesan. Dan saya sendiri sampai sekarang sulit untuk melupakan. Karena anak saya ini adalah tempat bagi saya untuk berbagi, bercerita, bertukar pikiran. Jadi hilang begitu saja, saya kehilangan teman, jadi anak sekalian teman buat saya sendiri. Soalnya setiap hari kami bermusyawarah di sini, masalah urusan dagang. Kalau nggak pagi, sore kami bercerita setiap hari. Nah begitu dalam sekejap hilang, itu sangat menyedihkan dan sangat saya. Gala sendiri masih kepergian Vanessa dan Bibi melihat Gala kan Pak Haji yang mengurus ya tiap hari melihat gitu. Berita selanjutnya datang dari Iza Zega yang otot sebut Bunda Korla dahulunya adalah seorang laki-laki. Sosok Bunda Korla kini terus menjadi sorotan media. Hal tersebut lantaran tingkahnya saat live di media sosial dinilai mampu memberikan keseruan tersendiri bagi para penontonnya. Tak hanya netizen, banyak artis centang biru turut menyoroti kehidupan Bunda Korla. Salah satunya adalah Iza Zega atau yang dikenal sebagai Mami Iza. Namun berbeda dengan selebritas lainnya, Iza Zega justru memberikan opini yang dinilai sebagai serangan terhadap wanita yang memiliki nama asli Cynthia Korla Priscilia itu. Iza Zega dengan kekeh menguatkan bahwa dahulunya Bunda Korla adalah sosok laki-laki.
yang mengutamakan dan mengatakan hal tersebut telah dikonfirmasi kepada temannya sesama transgender yang dulunya hidup di luar negeri. Mami Isa begitu yakin dengan mendapatkan mengenai jenis kelamin Bunda Korla. Bahkan ia mengungkapkan bahwa Cynthia Korla mendapatkan suaka hingga akhirnya bisa tinggal di Jerman dan tinggal di negara tersebut. Berikut wawancara dengan Isa Zega. Banyak yang kasih itu biasa aja. Tapi bener nggak sih Mi? Netizen bilang pansos ke Bunda Korla yang lagi Mami naik Mami lebih duluan terkenal dibanding dia, jadi nggak mungkin Mami pansos. Enggak lah, Mami lebih duluan go publiknya. 20 tahun yang lalu Mami sudah pegang artis-artis ternama, banyak artis yang Mami orbitkan juga. Kalau bilang pansos, ngapain pansos sama orang yang bukan orang dari Indonesia sendiri gitu loh, enggak. Mami tahu dari siapa Mi? Ada si Bunda Korla itu laki-laki. Iya. Dari teman Mami yang ada di Aussie, ada juga di UK, ada juga di Jerman, sama di ada juga di Paris. Berarti ngirim bukti otentik atau foto atau berupa apa sih Mi? Akhirnya tahu mungkin nama aslinya. Cari tahu sendiri aja. Nama aslinya yang Mami kenal dia siapa? Tahu deh Bapak Indra, kayaknya kayak Bang Indra ya. Ya Yun ya, nggak tahu nama asli, nggak tahu Mami. Inisialnya mungkin? Tapi memang jenis kelaminnya ya, setahu Mami sih ya dia bilang gitu laki-laki. Oh dia udah dioperasi berarti? Nggak tahu, Mami nggak begitu tahu. Mami cuma dapat informasi aja seperti itu, gitu loh itu. Karena Mami sebenarnya nggak mau nyenggol kalau nggak disenggol duluan, karena jejak digitalnya ada ya. Jadi Mami itu memang disenggol duluan sama dia gitu loh. Kalian bisa searching di internet. Awalnya disenggol tentang apa nih? Awalnya disenggol itu Mami berseteru sama kaumnya dia, ya kaumnya dia itu udah berseteru terus dia ikut campur gitu loh. Itu sih awalnya. Jadi Mami nggak menyangka gitu kalau seandainya ini orang kenapa ikut campur, sedangkan Mami nggak kenal dia. Gitu. Kalian bisa searching lah di YouTube, masih banyak mereka. Bang, artinya kan ini kan kabar mau datang ke Indonesia kan, sempat kalau tidak salah Bunda Korla agak menantang ya, walaupun ada masalah mendingan langsung aja. Oh iya betul. Sebenarnya kalau mau ada masalah itu memang harusnya dia bertabayun dulu sama Mami dulu. Ini kenapa nih Mami sampai berantem ribut sama kaumnya dia gitu. Jadi harusnya bertabayun dulu, itu sangat bagus. Kalau menantang adu jotos Mami ladenin. Iya, 10 lawan 1 juga Mami ladenin. Berarti siap bertemu? Oh sangat siap dong. Kenapa harus mundur? Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Follow juga TikTok Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga Facebook @Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.